Halo, assalamualaikum sob. Jumpa lagi dengan saya Asri dari panduanhp.com. Nah, sudah lama sekali ya saya tidak mengupload video di channel ini. Hitungannya itu beberapa bulan terakhir ini saya menguploadnya cuman satu video dalam satu bulan. Nah, tepat pada video kali ini saya akan membagikan video tutorial lagi, yaitu video tentang cara memasang TWRP Pitch Black di Redmi 5 Rossi. TWRP yang saya pasang ini merupakan TWRP unofficial, tepatnya versi 2020 bulan 10 tanggal 7. Nah, TWRP versi lain sobat bisa melihatnya di grup Telegram. Di sana banyak sekali jenis TWRP yang bisa sobat download. Untuk lebih jelasnya, sobat bisa mengunjungi link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Oke, bagi sobat yang sudah penasaran bagaimana cara memasangnya, simak video ini sampai tuntas ya. Oke, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dulu ya sob untuk memberi support kepada kami. Dan jangan lupa tekan tombol bell biar tidak ketinggalan notifikasi setiap ada konten terbaru di channel ini. Oke, lanjut. Nah, seperti biasa, untuk memasang TWRP ada beberapa syarat dan bahan yang harus kalian penuhi. Di antaranya itu, yang pertama, pastikan smartphone Xiaomi sobat itu sudah di-unlock bootloader atau yang lebih dikenal itu dengan sebutan UBL. Dan ini wajib kalian UBL sebelum kalian memasang TWRP. Terus di syarat yang kedua yaitu backup dulu data-data penting untuk meminimalisir hilangnya data-data, karena jangan sampai terjadi boot loop saat selesai dipasang TWRP. Terus di syarat yang ketiga yaitu hapus pola atau sidik jari yang terpasang di ponsel kalian. Tujuannya di sini yaitu biar smartphone kita itu tidak di-encrypt pada saat selesai pemasangan TWRP. Selanjutnya di syarat yang keempat yaitu pasang kartu SD di smartphone Xiaomi kalian. Dalam hal ini kita akan mengcopy file TWRP ke kartu SD. Terus di syarat yang terakhir ada beberapa bahan atau file yang kalian harus download. Yang pertama di sini yaitu file TWRP-nya itu sendiri. Terus file yang kedua yaitu file Mi PC Suite. Kalian harus menginstalnya. Gunanya di sini agar smartphone kita itu terdeteksi saat dicolokkan ke komputer. Dan file yang terakhir yaitu minimal ADB and passboot. Oke, setelah ketiga file ini kalian sudah mendownload, selanjutnya file TWRP kita copy ke kartu SD pada ponsel kita. Ingat, file TWRP saja yang kita copy ya ke kartu SD. Nah, kebetulan di sini saya telah mengkopinya ke kartu SD. Oke, di sini saya perlihatkan dulu file yang telah saya copy, yaitu file TWRP yang telah saya copy ke kartu SD. Masuk di file manager. Sini sudah terpilih ya kartu SD. Scroll ke bawah dan ini dia filenya ya. Saya sudah mengcopy ke kartu SD. Dan selanjutnya perlu sobat ketahui juga bahwa saya di sini berada di MIUI 11, tepatnya 11.0.2 dan ini dia global stabil ya. Dan sebelum kita mematikan ponselnya, terlebih dahulu kita harus mengaktifkan USB debugging. Kita masuk di pengaturan lagi tentang ponsel dan pada versi MIUI klik 7 kali sampai ini sudah masuk di mode pengembang ya. Selanjutnya kita masuk di setelan tambahan. Setelah itu scroll ke bawah, pilih opsi pengembang, lalu USB debugging kita aktifkan. Sini kita aktifkan ya. Oke, setelah itu kita langsung saja matikan ponselnya. Dalam hal ini kita masuk di mode passboot untuk melakukan pemasangan TWRP di komputer. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk di mode passboot ya, dengan cara menekan tombol volume bawah bersamaan dengan tombol power. Ingat, tekannya secara bersamaan sampai muncul logo Mi Band nih. Ini saya tekan. Oke, sudah muncul logonya ya. Lalu kita ambil kabel data, lalu kita colokkan ke komputer. Oke,
Selanjutnya pada komputer pastikan ini Mi Setup sudah kalian install ya. Dan ini minimal ADB NPS boot kita ekstrak saja, ekstrak di sini. Oke, ini sudah ada ya. Kita buatkan folder sembarang saja. Kita kasih nama ADB. Dan semua file ini kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita buka folder PRB Rossi. Di sini file TWRP-nya ya. Kita akan mengambil file TWRP-nya. Sini berada di folder TWRP. Dan ini dia file recovery. Kita geser lalu tahan. Kita klik lalu tahan ya maksudnya. Setelah itu kita langsung saja buka folder ADB tadi. Lalu di sini kita akan memasang pada address bar, kita ketik saja cmd. Sini sudah muncul command prompt ya. Selanjutnya kita ketik dulu passboot device. Oke, di sini sudah muncul kombinasi huruf dan angka. Ini artinya smartphone kita sudah sukses terdeteksi. Selanjutnya kita langsung saja melakukan pemasangan TWRP. Kita ketik seperti ini. Oke, ketiknya seperti ini ya, passboot flash recovery.img. Kita kasih nama recovery di sini karena kebetulan filenya itu tidak saya rubah ya. Setelah itu kita tekan enter saja. Ini proses pemasangannya. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita langsung saja kita ketik lagi perintah untuk booting di mode TWRP ya. Kita ketik perintah seperti ini. Oke, ketiknya seperti ini, passboot boot recovery.img. Dan perhatikan juga pada ponselnya, maka akan reboot secara otomatis ke mode TWRP ya. Di sini saya enter. Oke, ini dia ponselnya. Kita tunggu sampai booting ke mode TWRP. Oke, ini sudah muncul. Oke, tampilannya seperti ini dari TWRP pitch black pada Redmi 5 Rossi. Dan terlebih dahulu kita lihat dulu apakah memori internalnya itu di encrypt atau bagaimana. Kita pilih install dulu. Lalu select storage. Dan di sini internal storage itu terbaca 0 MB. Ini artinya memori internal kita itu di encrypt. Jadi untuk melakukan pemasangan ROM kita harus melakukan format data. Oke, di sini saya tidak perlu melakukan format data. Sini saya langsung saja rebootin ke sistem MIUI kita karena TWRP-nya sudah terpasang ya. Sini saya langsung saja rebooting ke sistem. Ini mudah-mudahan tidak terjadi boot loop. Oke, ini sudah ada tulisan Android di sini. Ini artinya kita sukses memasang TWRP tanpa adanya boot loop pada smartphone kita. Namun ada kendala yaitu memori internal kita di encrypt, tapi itu tidak jadi masalah. Oke, mungkin sampai di sini video yang bisa saya bagikan. Seperti biasa jangan lupa tekan tombol like, dislike kalau tidak suka, dan yang paling penting itu jangan lupa tekan tombol subscribe ya sob, biar tidak ketinggalan konten-konten terbaru di channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.